Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Siti Rodatul Jannah SAG M.Medcom selaku dosen matkul Metodika Kitobah. Baik, langsung saja saya di sini akan berpidato tentang menyangkut Hari Sumpah Pemuda tanggal 29 Oktober. Teman-teman yang saya hormati, pada saat-saat sekarang ini kita bangsa Indonesia ada di dalam suasana memperingati Hari Sumpah Pemuda yang jatuh pada setiap tanggal 28 Oktober, suatu hari yang sangat bersejarah di mana bangsa Indonesia, khususnya dari golongan pemuda pada masanya itu, tahun 1928 telah berhasil mewujudkan persatuan bangsa yang kemudian melahirkan ikrar bersama yang kita kenal dengan Sumpah Pemuda. Bagi umat Islam Indonesia, di dalam menyebut Hari Sumpah Pemuda harus bisa mengambil hikmah yang terkandung di dalamnya. Salah satu hikmah yang sangat penting adalah semangat persatuan bangsa Indonesia yang pada waktu itu sedang menghadapi penjajah Belanda. Bangsa Indonesia yang pada masa itu sedang menghadapi penjajahan Belanda perlu bersatu untuk menghadapinya secara bersama-sama dengan kesatuan langkah dan pedoman. Karena itu disepakati bersama untuk mengajukan ikrar sebagai kebulatan tekad di dalam mengusir penjajah Belanda yang selama ini telah merampok, memperorak-perodakan kehidupan bangsa. Dari modal persatuan inilah kemudian bangsa Indonesia mencapai kemerdekaan yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun memakan waktu yang agak lama, namun dapat dikatakan bahwa Sumpah Pemuda yang dilandasi semangat persatuan itulah merupakan senjata ampuh pertama yang dapat membawa bangsa Indonesia mencapai kemerdekaannya. Teman-temanku yang saya hormati, kita umat Islam Indonesia harus dapat meliharakan dan memupuk semangat persatuan itu. Jangan sampai kita umat Islam ini kemudian terpecah belah, tenggelam di dalam permusuhan hanya karena masalah yang tidak prinsip, sehingga mengakibatkan kita bersisih dan terap pembangunan yang sekarang ini sedang giat-giatnya dilaksanakan oleh pemerintah. Hal itu tidak boleh dijadikan kalau kita sekalian ini masih berharap agama Islam tetap jaya di bumi Indonesia. Atau dalam kata lain, agama Islam akan tetap jaya yang sangat berperan di dalam negara, sehingga tidak ada satupun pembangunan yang dilaksanakan pemerintah bertentangan dengan ajaran Islam. Jika umat Islam selalu bersatu, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 103 yang artinya, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Teman-teman yang saya hormati, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Demikian pepatah mengatakan. Oleh sebab itu kita sebagai umat Islam haruslah bersatu padu dalam satu barisan untuk menghadapi
tugas-tugas negara yang semakin berat demi mewujudkan negara yang adil dan makmur sesuai semangat Sumpah Pemuda yang setiap tahun kita peringati ini. Teman-temanku yang saya hormati, jangan dikira bahwa persatuan yang kita gelang ini tidak ada artinya dalam ibadah. Bukan hanya sholat, zakat, puasa, dzikir, dan sejenisnya saja yang disebut ibadah, tetapi lebih banyak lagi termasuk menggalang persatuan umat Islam pun juga ibadah yang sudah bareng tentu mendapatkan pahala dari Allah. Persatuan umat Islam diibaratkan sebuah gedung di mana satu persatuan dari sebagian bagiannya saling terkait mengaitkan hingga bisa menjadikan gedung ini kokoh dan tergoyah. Begitu juga umat Islam hendaknya bisa berbuat demikian sehingga di dalam mengikuti derap dan langkah penggunaan yang dilaksanakan pemerintah sekarang ini bisa seirama menuju satu sasaran, yaitu masyarakat yang adil dan makmur dan limpahan rahmat Allah yang Maha Kuasa. Saudara-saudaraku, teman-teman yang saya sayangi, mungkin sekian dari Sumpah Pemuda yang saya lanturkan. Semoga bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.